عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di siang hari yang berkah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan salah satu daripada kewajiban, mendatangi masjid, menegakkan kewajiban salat yang akan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita lakukan di bawah bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam curahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surahkan juga salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, ahibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang datang dari jalan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Di dalam penggalan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita bacakan, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis ini bercerita tentang bagaimana tingginya keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang selalu memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain, yang dimana dirinya dijadikan sebagai sebab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan jalan saudaranya, mengeluarkan saudaranya dari kesulitan-kesulitan, mengeluarkan saudaranya dari kepayahan-kepayahan, mengeluarkan saudaranya dari beban-beban yang menimpa dirinya, mengeluarkan seorang dari kesulitan, mengeluarkan seorang dari beban, mengeluarkan seseorang dari ujian yang sedang diujikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man naffasa an mu'minin, barang siapa yang mengeluarkan seorang mukmin dari kesulitan di antara kesulitan dunia, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan mengeluarkan dirinya dari kesulitan pada hari kiamat. Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, fa innal jazaa' min jinsil amal, sesungguhnya ganjaran sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Dia mengeluarkan saudaranya dari kesulitan, Allah mengeluarkan dirinya dari kesulitan. Dia mengeluarkan saudaranya dari beban yang begitu berat, Allah akan mengeluarkan dirinya dari beban-beban. Tetapi keutamaan begitu besar diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah keluarkan dirinya dari beban yang ada di akhirat dan kesulitan yang ada di akhirat. Kita tahu hari akhirat adalah hari yang berat. Kita tahu Yaumul Mahsyar merupakan hari yang berat, hari di mana seorang hamba diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari di mana amalan-amalan kita dihisab dan ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
hari di mana didatangkan surga dan didatangkan neraka, hari di mana segolongan manusia Allah masukkan ke dalam surga dan segolongan yang lain Allah masukkan ke dalam neraka, hari di mana ma'asyiral muslimin lembaran-lembaran amalan-amalan kita akan dibagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari di mana seorang membaca catatan-catatan amalannya, hari di mana seseorang melihat seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dia tanam di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang melihat keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada yang kita harapkan di hari itu melainkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahukah kita ma'asyal muslimin, salah satu sebab di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, salah satu sebab di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, ketika kita suka mengeluarkan orang lain dari kesulitan, ketika kita suka meringankan beban orang lain, ketika kita suka membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Itulah makna daripada perkataan Nabi, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan mengeluarkan dirinya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita orang yang termasuk selalu memudahkan jalan-jalan saudara-saudara kita, mengeluarkan saudara-saudari kita dari berbagai macam kesulitan, ujian, masaib yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, di dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang baghaya min bughati Bani Israel, tentang seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang mengeluarkan seekor anjing dari kehausan, yang dia keluarkan seekor anjing yang notabene-nya jamahir ahli ilmu mengharamkan hukum memakannya, yang dia merupakan najasah mughalladhah, bekas jilatannya merupakan najis yang berat. Tapi ketika anjing ini sedang kesulitan, ketika anjing ini sedang kehausan, dikeluarkan oleh seorang wanita yang notabene-nya orang fasik, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan zina, pelacur dari kalangan Bani Israel. Tapi ketika dia mengeluarkan anjing itu dari kesulitannya, dari mara bahaya yang sedang menimpahnya, kematian di hadapannya, tapi seorang wanita ini mengeluarkan dirinya dari kesulitan, diberikan seteguk air kepada seekor anjing tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasyakarallahu laha summa ghafarah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berterima kasih kepada wanita tadi. Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyukuri amalannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan amalan seorang wanita tadi. Kemudian Allah memberikan ampunan terhadap dosa besar yang dia lakukan, bahkan tatamada alaiha, dia sering melakukan, seorang penzina. Bagaimana kiranya yang kita bantu itu adalah saudara-saudari kita, sesama kaum muslimin, ketika diuji dan ditimpahkan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita bantu itu adalah seorang manusia, yang kita bantu itu adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu lebih tinggi kedudukannya ma'asyiral muslimin daripada seseorang membantu selain daripada seorang manusia. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Seorang akan selalu diberikan bantuan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala selagi dirinya selalu mengulurkan bantuan kepada orang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yassara ala muhsirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, kesulitan apapun, kesulitan ekonomi kah, kesulitan masalah-masalah kah, kesulitan pekerjaan-pekerjaan kah, ketika seseorang dalam kondisi sulit,
datang orang lain membantunya, datang kita membantunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah berikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hari ini boleh saudara-saudara kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini boleh saudara-saudara kita sedang diberikan musibah, ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi di waktu-waktu mendatang, di bulan-bulan mendatang, di tahun-tahun mendatang, tidak tahu siapa di antara kita yang akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan diberikan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan diberikan sesuatu yang menghimpitnya, ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami gilir dan kami putar di tengah-tengah manusia. Apa maksudnya ma'asyul muslimin? Si fulan bisa diberikan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari ini, tetapi di waktu mendatang bisa si fulan yang lain yang diberikan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang mukmin yang dikala saudaranya diberikan ujian, yang dikala saudaranya diberikan cobaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, andaikan suatu saat dia termasuk orang-orang yang diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saudaranya yang lain akan meliriknya, saudaranya yang lain akan memandangnya dan akan membantunya. Kenapa? Karena sebab dahulunya dia telah melapangkan jalan saudaranya, mengeluarkan saudaranya dari kesulitan-kesulitan. Inilah sunnatullah yang akan diperlakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita berkaca pada kisah para sahabat ketika orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah dengan sebatang badan, tidak memiliki pakaian, tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, tidak memiliki tempat tinggal. Tapi ketika saudara-saudaranya yang ada di kota Madinah mengulurkan bantuan kepada mereka, meluaskan tempat tinggalnya agar tinggal di dalamnya orang-orang muhajirin, mengeluarkan makanannya agar dimakan oleh orang-orang muhajirin, perbuatan mereka dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ternukil indah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengisahkan dengan kisah yang begitu indah kebaikan orang-orang Madinah menyambut orang-orang muhajirin, bukan kebaikan basa-basi, bukan kebaikan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tidak, tetapi kebaikan sampai Islam mendapatkan kejayaan. Dan lama Islam baru mendapatkan kejayaan, bertahun-tahun baru Islam mendapatkan penaklukan-penaklukan, baru ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat. Negeri-negeri takluk di bawah kekuatan kekuasaan kaum muslimin. Ketika itulah kaum muslimin mendapatkan upeti dari orang-orang yang takluk di bawahnya. Tapi sebelumnya, siapa yang membantu orang-orang fakir? Siapa yang membantu orang-orang yang tidak punya rumah? Siapa yang membantu orang-orang kelaparan? Yang membantu adalah sahabat-sahabat Ansar, sehingga Allah memuji perbuatan mereka. Perbuatan mereka bukan basa-basi, perbuatan mereka bukan sehari 2 hari, tetapi mereka mengeluarkan bantuan dengan penuh ketulusan yang keluar dari hatinya. Allah mengatakan, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang yang telah tinggal dahulu di kota Madinah sebelum datangnya orang-orang muhajirin, kebanyakan mereka datang ke kota Madinah dengan sebatang badan, melarikan imannya, melarikan ketakwaannya, melarikan agamanya. Yafirru ilallah, berlari menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang sudah ada di kota Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim, dengan senang hati menyambut kedatangan orang-orang muhajirin. Bukan menyambut dengan basa-basi, bukan mengulurkan bantuan dengan basa-basi, tidak. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang.
yuhibbun, kata Allah, dengan penuh mahabbah, dengan penuh rasa cinta. Orang-orang Madinah menyambut kedatangan orang-orang Muhajirin. Bahkan Allah mengatakan apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka tidak segan-segannya mendahulukan orang Muhajirin atas dirinya, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka hakikatnya juga membutuhkan. Tapi mereka memandang mereka membutuhkan, iya, mereka butuh pakaian, iya, mereka butuh minuman, iya, mereka butuh harta, iya, tapi ada saudaranya yang lebih membutuhkan darinya. Ketika itu dengan mudah mereka mengeluarkan bantuan-bantuan kepada orang-orang Muhajirin. Saudara-saudari kita sekarang sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedang diturunkan musibah, sedang diturunkan masaib oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kewajiban seorang mukmin, seorang muslim yang lain mengeluarkan saudara-saudarinya dari kesulitan-kesulitan dunia. Ma'asyar muslimin, apa yang bisa kita keluarkan? Kita bisa mengeluarkan harta diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun terkadang dalam kondisi saat ini kita merasa juga butuh, tetapi saudara-saudari kita lebih membutuhkan. Ma'asyar muslimin, perhatikan sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar, mereka membutuhkan, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam kondisi seperti itu mereka bisa berbagi. Ma'asyar muslimin, apalagi andaikan ada di antara kita yang sudah diberikan kelapangan harta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan kekayaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa tercelanya, ma'asyar muslimin, seseorang andaikan tidak tersentuh hatinya sedikit pun untuk mengeluarkan saudara-saudaranya dari kesulitan-kesulitan yang sedang diuji dan ditimpakan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga musibah demi musibah ini segera diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semua kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga saudara-saudara kita yang terdampak oleh musibah ini diberikan kesabaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dijadikan sebagai pengampunan dosa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah bermanfaat. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi